memang jadwalnya Bu Raffi agak padat ya, mulai dari ada rapat, kemudian ada kegiatan di luar kampus, jadinya nggak bisa ngasih kuliah gitu ya. Jadi baru bisa ngasih kuliah hari ini. Mohon maaf mengganggu liburan kalian ya di hari Minggu harusnya libur malah Bu Raffi isi kuliah. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya akan lanjutkan yang kemarin ya. Nah, yang kemarin kita sudah belajar terkait dengan ini suaranya Bu Raffi terdengar nggak, Nak? Terdengar Dengar, ini. Bu. Oh ya, sudah, Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah, saya ulas lagi ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan steady state dan transient gitu ya. Nah, ini adalah model persamaan panas gitu ya, di mana UT X, T sama dengan alfa UX X, T ditambah VXT itu dia adalah persamaan panas gitu ya, di mana persamaan ini dia memiliki syarat batasnya itu adalah UL, T sama dengan UR untuk ujung yang sebelah kanan, kemudian U0, T sama dengan UL itu untuk yang sebelah ujung kiri gitu ya. Nah, kemudian untuk syarat awalnya itu adalah UX, nol sama dengan FX gitu. Nah, ini dia itu adalah persamaan panas di mana fx, t-nya itu bisa kita tuliskan sebagai Qx gitu ya, di mana Qx-nya itu adalah panas internal. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini tentunya itu karena dia itu sifatnya non homogen, ini kan non homogen ya persamaannya. Karena dia non homogen, maka kita perlu melakukan sebuah ini ya mengubah fungsinya gitu ya. Nah, fungsinya itu dia terdiri dari dua penyelesaian, yaitu penyelesaian steady state dan penyelesaian transient. Jadi dia mempunyai dua penyelesaian yaitu steady state dan transient. Di mana untuk transientnya itu adalah Vx, T dan untuk yang steady state itu adalah Wx gitu ya. Nah, untuk proses penyelesaiannya sama seperti yang metode pemisahan peubah kemarin gitu ya. Nah, ini kemarin kan sudah Bu Raffi bagikan ya untuk ini apa namanya untuk LKM-nya dan itu sudah Bu Raffi berikan step by step-nya gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini karena di sini sudah Bu Raffi sudah jelaskan ya sampai di sini sampai kalian menemukan bahwa di sini untuk nilai dari nilai dari apa ini namanya dari AN. Nah, di sini kan kita mau mencari AN-nya ya. AN-nya itu dia adalah 2 per L dari integral 0 sampai L V0 sin NP per L X dx gitu ya. Nah, ini untuk AN-nya gitu ya. Nah, setelah AN-nya kalian peroleh, maka dikembalikan lagi ke fungsi yang ini ya. Sehingga untuk solusi transiennya, nah ini kan kita nyarinya yang transien ya, Vx, T. Untuk transiennya itu berarti kita bisa menemukan gitu ya, setelah AN tadi ditemukan, maka solusi transiennya itu adalah Vx, T di mana AN-nya tinggal kalian substitusikan gitu ya. Nah, ini AN-nya di sini kita substitusikan. Nah, ini dia adalah solusi untuk yang transiennya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan ya ini kemarin setelah kalian pelajari. Ini sama seperti yang kemarin ya untuk yang metode pemisahan peubah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Raffi lanjutkan ke yang permasalahan berikutnya. Nah, itu memang masih belum selesai persamaan panasnya. Selanjutnya kita akan, ini masih ada lanjutannya ya. Nah, ini adalah persamaan panas. Ya, ini agak tak besarin biar kelihatan. Nah, persamaan panas itu, ini Bu Davi izin off cam ya, biar biar agak clear suaranya. Nah, di situ persamaan panas itu kita punya kemarin itu di bagian awal itu adalah ini ya. Nah, ini Bu Davi kopas dulu. Nah, kemarin kita punya persamaan persamaan panasnya itu adalah ini gitu ya, di mana dia itu punya syarat batas
Syarat batasnya itu adalah U U 0, T itu sama dengan UL gitu ya. Kemudian U U X, 0, sorry, UL ya, UL, T, UL, T itu sama dengan UR. Nah, ini syarat batas. Kemudian syarat awal, syarat awalnya itu dia adalah UX,0 itu sama dengan Fx. Nah, atau posisi saat panasnya itu ada di titik apa namanya, saat waktunya 0 gitu ya, saat dia belum terjadi perpindahan panas. Nah, ini Bu Raffi tuliskan sebagai persamaan 1. Nah, kemudian jadi ada gini ya, karena syarat batas tidak homogen. Nah, ini kan kita kelihatan ya bahwa syarat batasnya itu tidak 0 di sini ya, tapi dia berupa UL dan UR. Kalau yang kemarin yang di metode pemisahan peubah itu dia syarat batasnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena syarat batasnya itu dia tidak homogen gitu ya, maka tidak bisa menggunakan pemisahan peubah gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa nih pakai pemisahan peubah karena untuk syarat batasnya dia tidak sama dengan 0 atau tidak homogen. Maka karena tidak bisa menggunakan pemisahan peubah yang kita mengubah U sama dengan X kali T, maka kita mengasumsikan maka diasumsikan bahwa ya, jadi kita mengasumsikan bahwa UX, T-nya, UX, T itu sama dengan VX, T ditambah WX gitu ya. Nah, dari sini kita bisa kelihatan gitu ya. Kita bisa tahu bahwa apa namanya, model perpindahan panasnya itu dia diubah ke dalam penyelesaian transient dan penyelesaian steady state-nya. Merupakan penjumlahan antara penyelesaian transient dan penyelesaian steady state gitu ya. Nah, lalu di sini dia adalah transientnya, kemudian di sini adalah steady state. Nah, kemudian kita apa namanya, kita tuliskan dulu ya. Tadi kan kita punya bahwa UT itu UTX, T itu adalah sama dengan alfa, loh kok ke bawah. Nah, ini ya. Sama dengan alfa UXX X, T gitu ya. Nah, lalu kita juga punya bahwa UX, T itu sama dengan VX, T ditambah WX. Nah, untuk yang persamaan ini kita turunkan dulu ya. Kita turunkan terhadap T. Nah, ini kita turunkan terhadap T gitu ya. Nah, setelah kita turunkan terhadap T, berarti kita punya di sini dia adalah UT itu sama dengan VT gitu ya. Nah, WX-nya karena dia fungsi terhadap variabel bebas X, maka jika diturunkan terhadap T, itu dia nilainya 0. Jadi kan tinggal ini ya. Nah, karena tinggal ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa VT X, T itu sama dengan UT X, T. Jadi kita punya persamaan barunya itu adalah di sini berarti VT itu sama dengan alfa VXX. Nah, itu dari sana dapatnya gitu ya. Nah, lalu dari sini, dari yang ini ya, yang Bu Raffi bold.
Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa syarat batasnya, nah ini Bu Raffi kopas dulu ya, biar agak cepat. Nah, jadi di sini kita punya bahwa syarat batasnya yaitu U0, T itu dia berarti bisa karena dia di sini dia menyatakan yang transien gitu ya. Nah, transien itu kan saat dia belum dipanaskan gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan bahwa V0, T-nya itu syarat batasnya adalah 0 tuh. Kemudian di sini ini V, eh, ini V0, T sama dengan 0, VL, T-nya itu juga sama dengan 0. Nah, ini kita tentukan syarat batasnya. Kemudian untuk Vx,0 itu berarti dia adalah Vx dikurangi sama Wx. Nah, karena tadi kita punya bahwa U itu dia sama dengan V V V ditambah Wx gitu ya. Nah, sekarang kita mau nyari Vx,0-nya berarti adalah sama dengan Vx dikurangi Wx. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Nah, yang persamaan kedua itu yang ini ya. Ini saya kasih persamaan kedua. Nah, lalu dapatnya dari mana nih Bu? Kok bisa seperti itu gitu ya? Nah, ini saya uraikan di bawahnya. Nah, ini saya uraikan. Di sini tadi kita punya UX,0 itu kan artinya dia VX,0 ditambah W0 gitu ya. W0. Ya, ditambah. Lalu kita punya bahwa Vx itu sama dengan Vx,0. Nah, kan tadi kita punya nih. Nah, ini ya, Ux,0-nya itu kan Fx. Berarti kita tinggal substitusikan ya. Ux,0 itu artinya adalah Fx sama dengan Vx,0 ditambah dengan Wx gitu ya. Minta tulis Wx dulu. Nah, ini ya untuk yang Wx gitu. Lalu nah, itu untuk yang ini tadi untuk VT-nya. Sekarang kita mau menuju ke yang WX gitu ya. Nah, dari WX ini berarti kita bisa punya bahwa kita ambil untuk yang penyelesaian transiennya saja gitu ya. Steady state yang W ya. Nah, kita ambil yang steady state. Nah, kita ambil dari yang ini ya, UTX, T itu kan sama dengan VX, T ditambah WX gitu ya. Nah, jadinya kita bisa menuliskan di sini UT itu sama dengan UTX, T. Kita ambil yang WX dulu ya. Kita ambil yang WX sama dengan WX. Nah, kemudian kita turunkan ya. Nah, ini kita turunkan dulu. Kita berarti di sini WX saat WX itu kan dia sama dengan 0 ya. Nah, ini kan sama dengan 0. Jadi kita punya UT itu sama dengan 0. Nah, lalu yang untuk yang UT, nah tadi kan kita punya tuh untuk yang apa namanya? UTX, T, UTX, T itu kan tadi sama dengan alfa UXX gitu ya. Alfa UXX. Kemudian untuk UT-nya, untuk UT-nya tadi kita kan punya ini ya, UT sama dengan alfa UXX. Nah, UXX-nya itu kan kita memperoleh bahwa UXX-nya itu sama dengan W double aksen. Nah, sini ya. Nah, UXX-nya itu sama dengan W double aksen. Nah,
Kita turunkan dulu dari yang ini. UT X, T itu kan sama dengan alfa UXX. Nah, jadi terus kita punya nih bahwa apa namanya UXX-nya itu sama dengan W. Nah, ini kan sama dengan W gitu ya, W double aksen. Nah, dapatnya dari mana? Ya, ini kita integralkan ya. Kita integralkan sebanyak 2 kali yang untuk yang UXX. Nah, UXX-nya itu kita kalau mengintegralkan dia sebanyak 2 kali, maka diperolehlah W double aksen. Nah, karena sudah diturunkan sebanyak 2 kali, maka di sini kita punya ini 0 sama dengan alfa, ini W double aksen, berarti kita punya bahwa W double aksennya, W double aksen itu sama dengan 0. Nah, lalu W double aksen ini kita coba apa namanya kita turunkan sebanyak, kita integralkan ya, kita integralkan kedua ruas itu sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, kalau kita integralkan maka diperoleh itu W aksen, diperoleh bahwa W-nya itu sama dengan X kali C1 ditambah C2. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kelima. Nah, tadi yang persamaan keempat itu yang ini ya, yang W double aksen sama dengan 0, itu dia punya W0 saat W0 itu sama dengan UL. UL, kemudian dan saat WL itu sama dengan UL. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, selanjutnya, nah ini kan tadi kita sudah dapat nih. Nah, jadi kita punya bahwa syarat batasnya, itu syarat batas. Nah, syarat batasnya itu adalah X saat X sama dengan 0, maka W0 itu sama dengan, nah kita fokus ke sini ya. Nah, kalau misalkan X-nya 0, maka W0-nya itu jadi sisa apa? Kan jadinya sisa UL ya. Nah, ini W0-nya itu kan UL. Nah, UL itu sama dengan apa? UL sama dengan C2. Nah, itu kalau kita apa namanya substitusikan ke dalam ini. Ini kan dia WX kan. Kalau misalkan W-nya X-nya 0, maka 0 dikali C1 itu sisa C2. Nah, jadinya di sini W0-nya tadi UL, berarti nilainya sama dengan C2. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan X-nya itu dia sama dengan, kalau X-nya itu saat L gitu ya. Nah, kalau saat L, maka di sini WL, itu tadi WL itu adalah UR gitu ya. Nah, UR berarti di sini UR-nya itu sama dengan apa? Tadi di sini WL-nya kan UR tuh. Nah, berarti di sini tinggal apa? C1 ya kan X kali X-nya kan L. Jadi C1 L ditambah C2 gitu ya. Nah, kan tadi kita punya ini C1 ditambah C2. C2-nya tadi apa? C2-nya itu adalah
UL, ya kan? Langsung saya ganti, C2-nya tadi adalah UL. Lalu dari sini kita bisa memperoleh nilai C1, berarti C1-nya itu sama dengan UR dikurangi UL gitu ya, dibagi, kok yang dibagi ini? Bentar. Ini dibagi sama, nah ini dibagi sama L, gitu ya. Nah, dibagi sama L. Nah, itu adalah C1-nya. Jadi, kita punya nih. Jadi penyelesaian steady state-nya adalah, nah, berarti kita ambil dari sini. Nah, ini kan sudah punya tuh. Berarti kita tinggal kok ke bawah ya. Nah, ini ya. Nah, dari sini berarti kita punya penyelesaian steady state-nya itu adalah Wx, di mana tadi C1-nya itu adalah UR dikurangi UL per L. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Kemudian ditambah C2. C2-nya itu tadi adalah UL. Nah, itu tinggal kita substitusikan. Nah, C2-nya tadi itu adalah UL. Nah, ini berarti dia adalah penyelesaian untuk steady state-nya. Nah, ini kita tuliskan persamaan 6. Lalu, untuk menyelesaikan persamaan yang ketiga, tadi kan kita punya ya persamaan untuk menyelesaikan persamaan 3. Nah, tadi kita persamaan 3. Nah, persamaan 3 itu kan ini. Nah, kita mau nyari yang penyelesaian dari transiennya ya. Nah, itu bisa menggunakan metode pemisahan peubah gitu ya. Nah, metode pemisahan peubah. Nah, jadinya kita memisalkan bahwa V X, T itu sama dengan, kita misalkan sebagai pemisahan peubah seperti yang kemarin, yaitu perkalian antara dua buah fungsi, yaitu Fx dan Gt gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan, nah ini caranya sama seperti yang kemarin Bu Raffi jelaskan ya. Nah ini dia F, kemudian G. Nah, ini kita cari aksennya dulu. Nah, ini ya. V G dot itu sama dengan alfa dikalikan F double aksen dikalikan G. Nah, tadi kan ini kan Vx, T-nya itu kan tadi ini ya, nak ya. Nah, ini ya. VTX, T sama dengan alfa VXX, T gitu ya. Nah, jadinya kita lakukan seperti yang kemarin gitu ya. Kita punya persamaannya kan, kita memisalkan Vx, T-nya Fx dikalikan GT. Jadi kita cari dulu turunan terhadap T, itu dia memperoleh apa gitu ya. Turunan terhadap T-nya itu adalah diturunkan terhadap T satu kali, itu adalah Fg dot. Kemudian yang Vxx itu adalah turunan kedua terhadap X gitu ya. Makanya di sini alfa F double aksen G. Nah, ini sama seperti yang kemarin. Nah, ini kita bisa menuliskan. Nah, ini Bu Raffi hanya mengulang sekilas aja ya, karena kemarin waktu metode pemisahan peubah kan sudah diajarkan ya. Nah, kemudian kita kelompokkan dulu ya. Jadinya kita kelompokkan di sini punya F double aksen itu per, kok nggak mau pakai per. Nah, ini itu adalah per F. Kemudian di sini dia G dot, G G dot per
alfa G. Nah, ini hanya akan dipenuhi saat nilainya adalah konstan ya. Kemarin seperti yang sudah saya jelaskan, dia hanya akan terpenuhi saat nilainya konstan gitu ya. Sehingga diperoleh ya, saya nggak bisa lihat wajahnya kalian ya. Saya mau nyari wajahnya kalian kok nggak kelihatan. Oke lah, nanti aja ya. Nah, diperoleh. Nah, jadi sini kita memperoleh bahwa nah ini diperoleh bahwa G dot dikurangi alfa K. Alfa KG itu sama dengan 0 gitu ya. Dan untuk yang F double aksen dikurangi F itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita langsung ambil kontrol I, ambil untuk kasus yang ketiga ya. Kita ambil untuk kasus yang ketiga seperti yang kenapa kok yang satu dua itu tidak perlu dicari gitu ya, karena dia sudah pasti trivial gitu ya. Nah, tidak ada solusi. Kita ambil yang ini di mana nilai K-nya itu sama dengan negatif dari lambda pangkat 2 ya, lambda kuadrat gitu ya. Nah, jadi kita punya di sini yang ini ya. Jadi kita punya G dotnya itu ya, G dot aksen. Nah, ini kurang ini K ya, kurang K. Nah, jadi kita punya nyari yang F dulu ya. Kita cari yang F dulu. Berarti di sini F double aksen itu ditambah karena dia negatif ya, jadinya ditambah lambda kuadrat. Ini kan tadi negatif, dikurangi jadinya positif ya. Lambda kuadrat F sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya, nah ini untuk penyelesaiannya Bu Davi tinggalkan gitu ya, karena kemarin sudah Bu Davi jelaskan eh, secara rinci, baik di LKM maupun Bu Davi jelaskan secara langsung. Nah, jadi ini kita punya, jadi penyelesaiannya itu adalah ini ya, fx. Fx itu sama dengan C1 sin lambda X kok jadi ikut ini ya. Oh, nggak mau ya. Udah gini aja dah, ditambah C2 C2 cos cos lambda X. Nah, ini ya. Nah, ini untuk penyelesaiannya saya tinggalkan ya. Nah, kemudian kita inputkan. Input syarat batas. Nah, jadi kita inputkan syarat batasnya. Jadinya syarat batasnya yaitu saat X-nya sama dengan 0. Nah, saat X sama dengan 0 gitu ya. Kok jadi gini? Sama dengan 0. Kemudian di sini berarti kita substitusikan ya, yaitu 0 ya. Nah, ini saat 0, maka kita bisa mendapatkan, nah, jadi kita punya bahwa eh, apa namanya, untuk 0 itu berarti kan sisanya hanya C2 saja ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa nilai C2-nya itu sama dengan 0. Kan sin 0 kan 0 tuh. Nah, jadi di sini F0-nya kan tadi 0, berarti sisa C2 ya. C2 berarti nilainya sama dengan 0. Lalu syarat batas yang kedua yaitu saat kita substitusikan dulu, yaitu saat FL gitu ya. Saat FL berarti dia C1 sin lambda
sin lambda L. Ya. Kemudian untuk yang ini C2-nya kan tinggal disubstitusikan ya. C2-nya 0 nih. 0 dikali cos lambda. Berarti nilainya adalah 0. Berarti sisa yang ini saja ya. Ini berarti Bu Raffi buang. Nah, sisa ini saja. Nah, kemudian FL-nya tadi apa? FL-nya 0 gitu ya. FL-nya adalah 0. Nah, berarti di sini 0 itu adalah sama dengan sin C1 sin lambda L. Nah, kapan tuh dia bernilai 0 gitu ya? Kapan dia bernilai 0? Yaitu saat NP gitu ya. Saat sin NP dia akan bernilai 0. Jadi di sini saya tulis sin lambda L itu sama dengan sin NP. Kok P kecil ya. P itu sama dengan 0. Ya, nah itu sama dengan 0 untuk nilai N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita punya bahwa lambda L-nya, lambda L itu sama dengan, dari sini kan kita bisa menyatakan ya, bahwa lambda L-nya itu sama dengan N, NP ini dibagi L gitu ya. Nah, ini lambda ya. Lambda berarti lambdanya itu sama dengan NP per L gitu ya. Di mana karena dia ada indeks N gitu ya, bergerak dari 0 sampai N gitu ya, sampai tak tentu nilainya, maka kita jadikan lambda N itu sama dengan NP per L gitu ya. Nah, selanjutnya bisa kita katakan bahwa nilai Fn-nya Fn dari X itu sama dengan, nah itu berarti kita tinggal ambil yang sini ya. Fn itu berarti dia adalah sin dari NP NP X gitu ya. Gini aja deh. NP per L NP per L kali X. Nah, itu untuk yang Fn-nya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk yang Fx. Nah, Fx-nya nih kita sudah punya tuh ya, bahwa Fn-nya itu adalah sin NP per L X gitu. Nah, selanjutnya kita cari yang untuk yang kedua. Nah, yang kedua itu kan ini nih, G dot. Nah, G dot ini ya. Nah, G dot-nya itu kita cari, nah ini tak kasih pemisah, G dot dikurangi alfa KG itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan gitu ya. Berarti nilai K-nya itu kan tadi sama dengan ini negatif lambda ya. Negatif lambda pangkat 2. Ini bukan dikurangi ya, ini kali ya. Nah, ini kali. Jadinya kita, nah lambda kuadrat ya. Nah, ini Bu Raffi buat jadi kayak gini. G G dot per, kok jadi kecil. Ya, agak tak gedein biar kelihatan. G dot G dot per alfa G itu sama dengan negatif ini ya, negatif lambda pangkat 2. Kan sama dengan negatif lambda pangkat 2. Lalu kita kelompokkan. Oke, ini kita kelompokkan ya. Yang ini yang alfa itu Bu Raffi taruh di sini ya. Saya taruh sini. Nah, jadinya Bu Raffi jadikan seperti itu. Lalu kita ini kok G dotnya hilang ini ya. Bentar. Ini harusnya ada dotnya di atas. Nah, ini biar nggak salah paham. Oke. Nah, selanjutnya kita apa namanya lakukan pakai metode pemisahan peubah gitu ya. G dot itu dia artinya apa sih? Fungsi G yang diturunkan terhadap T kan?
Nah, kemudian apa namanya? Berarti ini kan boleh nih saya tulis ya. Ini saya ulas kembali gitu ya. Khawatir nanti kalian lupa gimana caranya. Nah, ini kan dia G dot itu artinya sama kayak apa? DG per DT kan ya. Diturunkan terhadap waktu. Nah, ini kan sama kayak gini ya, DT. Nah, kemudian yang ini itu berarti boleh kita kalikan ya. Ini kan negatif ini ya. Ini gini, ini juga harus diintegralkan ya, diintegralkan. Oke, ini sudah diintegralkan. Lalu kita kelompokkan. Nah, ini kan ada G nih, kali G. Nah, lalu kita kelompokkan. Nah, kok jadi gitu? Nah, lalu kita kelompokkan yang G sama G, kemudian yang T itu kita taruh di sampingnya. Nah, ini kan G nih. Nah, kemudian di sini G-nya kan hilang. Nggak hilang ya. Kita bagi kedua ruas dengan G. Nah, dari sini kan kita bisa dapat bahwa D, integral dari DG per G itu kan sama dengan apa? Ln G ya. Ln G itu sama dengan berarti yang sebelah kanan itu berarti adalah negatif alfa dikalikan lambda kuadrat, lambda pangkat 2 T gitu ya, ditambah karena integral tak tentu maka ditambah ln C gitu ya. Nah, kita tambahkan dengan ln C, maka kita ini kok sama dengannya kayak double. Nah, maka kita punya bahwa G-nya itu sama dengan eksponensial pangkat dari ini ya, eksponensial pangkat ini. Ya, ditambah ln C. Karena ditambah ln C, maka dikalikan gitu ya, dikalikan dengan C gitu ya. Karena ada N, maka ditambahkan N, yaitu dikalikan dengan CN. Sehingga tadi kan kita punya bahwa di atas tadi mana ya, mana yang grafi? Oh ini nih. Nah ini ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa untuk mencari penyelesaian transiennya itu adalah perkalian antara x, f fungsi f dikalikan dengan fungsi g gitu ya. Jadinya kita punya bahwa Vxt-nya itu adalah, nah ini tak sama seperti yang kemarin, metode pemisahan peubah, itu adalah untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga, kok ini ya? Itulah unkongruen. Nah, ini sampai tak hingga dari Vn x, T. Nah, kan tadi kita sudah punya kalau ini tak copy bahwa tadi berarti kita bisa di sini Fn dari X dikali sama Gn dari T. Tuh ya. Nah, ini kok jadi gini? Tak kopas. Nah, ini sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Fn-nya tadi apa? Fn-nya tadi kalian sudah punya ya. Nah, Fn-nya itu adalah ini kan. Sin dari NP. Nah, ini ya. Oke, dikalikan sama ini. Ya kan, G-nya ya. G-nya kita punya ini gitu ya. Nah, lalu Nah, ini jadi kita udah punya nih, kalau fx, t-nya itu dia adalah ini ya. Lalu kita input, input syarat awal. Nah, tadi syarat awal. Nah, syarat awalnya tadi adalah eh, T-nya itu syarat awalnya T sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena kita substitusikan saat T-nya itu sama dengan 0, ya, dari sini kita input ya. Berarti di sini yaitu 0 gitu ya. Kemudian tadi syarat awalnya untuk fx, 0 itu kita punya ya tadi ya di awal fx, 0. Nah, sebentar Bu Raffi cari dulu untuk yang V. Nah, ini ya. Nah, ini ya.
Nah, ini ya syarat awalnya ya. Fx dikurangi Wx. Nah, tadi kita punya itu. Kok ini? Lupa nggak dikopas ya. Nah, ini ya. Ini ya. Kita anggap dia sama dengan sebuah fungsi gitu ya. Adalah sebuah fungsi sama dengan untuk yang x,0, maka di sini kan eksponensial pangkat nol. Eksponensial pangkat nol kan satu. Jadinya kita sisa ini saja ya. Oh ya benar. Nah, ini ya. Nah, ini berarti ini jadi sisa satu kan. Nah, berarti tinggal ini aja gitu ya. Nah, selanjutnya ini pakai deret Fourier yang deret Fourier seperti yang kemarin sudah Bu Raffi jelaskan ya. Kalau yang untuk CN itu berarti dia, nah ini CN itu sama dengan berarti 2 per L. Bentar ya, kayaknya azan ya nak ya. Permisi Bu Raffi, suaranya masih mute Bu. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Ini Bu Raffi sudah pakai headset, tapi kok nggak masuk ke telinga ya. Nah, jadi solusi nah ini tinggal dikit lagi. Jadi solusi umumnya
Nah, jadi solusi umumnya. Nanti ini Bu Davi perlu share nggak ya untuk ininya? Ya, Ibu. Iya ya, Bu Davi nanti share ya ini ya. Saya kirim di grup biar nanti kalian bisa belajar lagi. Nah, tadi kan kita punya ini nih. UX, T itu solusinya terdiri dari dua penyelesaian, yaitu penyelesaian eh, ini apa enggak, Mas? Ini dari ada penyelesaian steady step ditambah dengan penyelesaian transient. Nah, jadi kan kita udah punya nih, berarti solusi umumnya UX, T-nya itu adalah ini semua ya. Nah, ini ditambah WX. WX-nya tadi sudah punya kalian, yaitu WX-nya adalah mana tadi ya WX-nya ya? Oh, ini nih. Nah, ini WX-nya tadi adalah ini ya. Nah, gitu ya. Ini biar kelihatan. Jadi yang ini adalah untuk apa namanya? Untuk bagian steady state-nya, untuk yang WX, kemudian yang ini itu adalah untuk yang transientnya. Nah, tuh. Nah, ini udah selesai. Jadi sampai yang UX, T-nya. Oke, itu sudah ditemukan gitu ya. Nah, Bu Raffi kasih contoh soal ya, contoh soal satu, kemudian nanti baru kita akhiri ya. Sedikit aja, 15 menit lah insya Allah. Nanti kalian langsung sholat. Nah, ini saya kasih contoh contoh soal. Oke, jadi misalkan, eh, misal, tak kasih contoh, ada, misalkan, misalkan sebatang logam dengan panjang e e e sama dengan satu gitu ya, 1 meter, diisolasi pada kedua ujungnya, dengan temperatur pada ujung kiri. Nah, ini berarti UL ya, ujung kiri itu adalah 100 derajat. Sebentar, berarti nyari derajat. Nah, ini derajat Celcius. Kemudian ujung kanan, nah, berarti yang R itu sama dengan 400. Kah. Ini 400 derajat Celcius. Distribusi temperatur awal diberikan oleh fungsi fungsi konstan berikut. Nah, ini diberikan ya, fungsinya itu adalah, kalau yang itu kan tadi umum ya, fx. Nah, jadi di sini fx-nya udah diberikan, yaitu 70 derajat. Kemudian alfa itu sama dengan K per rho kali C P ya, sama dengan 0,0001 meter pangkat 2 per, nah, ditanyakan ya,
Yang ditanyakan adalah tentukan solusi dari masalah tersebut. Nah, itu kita tinggal pakai rumus yang tadi Bu Raffi jelaskan gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu ya. Kita akan menyelesaikan persamaan. Kita cari dulu penyelesaian. Penyelesaian. Nah, kita cari dulu untuk penyelesaian steady state. Nah, kita cari yang penyelesaian steady state-nya dulu, yaitu adalah WX. WX-nya itu tadi kan sama dengan UR dikurangi UL, ya kan, tadi. Kemudian dibagi sama L. Dibagi sama dengan L, dikalikan sama ya, dikalikan X, dikurangi U L gitu ya. Nah, berarti dia apa? UR-nya tadi apa nak di sini 400 ya dikurangi 100 berarti 300. 300 dibagi 1 300 ya. Berarti kita punya bahwa WX-nya itu adalah 300X ditambah UL. UL-nya itu adalah 100 ya. Nah, di sini tadi adalah 100 untuk UL-nya. Nah, kalau UR tadi 400 dikurangi 100 itu 300 per L, L-nya itu 1 dikurangi UL, UL-nya itu adalah 100 ya. Berarti di sini adalah 100 gitu ya. Dengan profil awal. Nah, profil awalnya itu adalah fx. Ini ya. Nah, profil awalnya kan fx itu artinya adalah saat U-nya itu ada di U0 gitu ya, sama dengan 70 derajat. Sehingga syarat awal untuk Vx, T itu sama dengan Vx, T itu menjadi Vx, 0 berarti ya saat T-nya 0 itu sama dengan Gx sama dengan tadi adalah untuk profil awalnya itu tadi Fx dikurangi sama Wx tadi. Ya, jadi untuk Fx-nya sendiri itu adalah U0 berarti dikurangi Wx. Wx-nya itu ini ya. Nah, Wx-nya itu kan ini. Berarti kita punya yaitu sama dengan 700. Kok 700? U0-nya tadi 70 ya. 70 dikurangi 300 X gitu ya. Dikurangi tadi hasilnya itu kan 100 ya. 100 ya. Dikurangi 100. Berarti sama dengan negatif 30 dikalikan 10 X ditambah 1. Sampai sini itu kita sudah punya untuk GX-nya ya. Dengan menggunakan nilai-nilai di atas gitu ya. Dengan nilai-nilai di atas gitu ya, maka dapat dihitung sebagai berikut. Berarti kita punya bahwa CN-nya, nah ini ya, nah ini CN-nya, berarti CN-nya itu tadi 2 per L ya, L-nya itu tadi 1. Kemudian dari 0 sampai L, GX, sin, NP, LX, DX gitu ya. Berarti sama dengan negatif 60 dari integral ini. Nah, ini saya kopas. Kita kopas. Ini kan tadi 300 ya. Nah, jadi GX-nya tadi adalah ini kan 10 per X ya.
Nah, negatif 30 dikali 2 kan negatif 60. Nah, jadi di sini sisa ini aja kan. Sisa ini aja. Sisa ini aja dari sin NP. L-nya tadi 1. Nah, ini saya langsung buang aja dari awal. Kontrol X. Ini Bu Raffi jadikan gini aja. Nah, ini jadi ini ya. NP X dx gitu ya. Nah, ini kita integralkan. Ini yang kita integralkan. Jadi ini tak buang. Ini dibuang jadinya negatif 60 dari apa? Ini tak buang juga dah. Jadi kita cari ini dulu. Kita integralkan ya. Nah, ini kalau mengintegralkan saya rasa udah bisa ya. 10 1 eh 10 dikali 1/n pangkat 2 dari pi pangkat 2 sin sin ini ya dikurangi x per np dikalikan cos np x. Nah, ini kan ada syaratnya nih, yaitu dari 0 sampai 1. Nah, ini saya cari dulu ya. Ya, ini kan dari 0 sampai 1. Ditambah, ditambah. Nah, ini saya ambil. Ini proses integral biasa ya. Ini negatif 1/np cos npx gitu ya, dari 0 sampai 1. Jadinya kita punya ya Cn-nya itu berarti adalah negatif 600 dibagi np. Nah, ini kita lakukan perhitungan ya, yang di dalam ini. Jadinya sisa cos np ditambah, ini saya pinjem, sisanya itu adalah 60/np dari cos cos np dikurangi 1 sama dengan, nah ini tinggal disederhanakan ya nak ya, bahwa cos np itu dia apa namanya, bisa kita dapat ya nilainya kan dia eh, apa namanya, negatif 1, kemudian 1, negatif 1, 1 kan gitu ya kalau cos ya. Nah, itu jadinya kan bisa kita tuliskan ya. Kalau untuk yang cos NP itu bisa kita tulis sebagai ini, di sini bisa kita tuliskan nilainya. Kok hilang? Nah, ini negatif. Ini dia kan kayak yang periodik gitu ya nilainya ya. Nah, negatif 1/n. Itu bisa kita tulis seperti itu. Kemudian untuk yang ini, itu juga sama ya. Berarti ini boleh kita tulis sebagai negatif 1/n dikurangi 1. Nah, ini dikurang. Nah, ini masih sampai CN-nya gitu ya. Kemudian untuk solusinya gimana, Bu? Ya, tinggal kita substitusikan ke yang ini gitu ya. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja di sini berarti. Nah, ini Bu Davi tulis kasarannya aja ya. Nanti kalian bisa apa namanya? Bisa dirapikan sendiri ya. Yang penting sudah paham. Nah, ini CN-nya kan tadi, kalau ini CN-nya kan 2/L dikalikan integral 0 sampai L dx sin NP per L x dx ya. Berarti itu kita ganti ya. Nah, bagian yang ini kita ganti. Kita ganti dengan ini ya.
Nah, ini bagian itu kita ganti ini gitu ya. Kemudian di sini tadi WX. WX-nya tadi punya bahwa 300X dikurangi 100 ya. Jadi kita tinggal substitusikan. Kemudian yang ini, nah yang ini tadi apa itu tadi? Nah, itu tadi kan ini ya, bagian yang ini ya, GX-nya ya. GX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 dari NP itu ya, dikalikan CN. Nah, itu kan V-nya ya, V-nya. Nah, itu jadi tetap ya, seperti ini ya, sama aja ya, untuk yang bagian yang ini. Yang sin NP per L dikalikan X kalikan eksponensial. Nah, L-nya aja yang tinggal kita substitusikan. Nilai L-nya kan tadi sama dengan 1 gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan bahwa sin NP kali X dikalikan eksponensial dari pangkat negatif alfa kali lambda kuadrat T gitu ya. Nah, berarti sudah didapatkan solusi umumnya seperti ini. Gitu ya, nanti tinggal kalian perbaiki lagi, tinggal dirapikan ya ke bawahnya gitu. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan nak terkait dengan perpindahan panas gitu ya. Nah, silahkan nanti mungkin ini harus saya share atau nggak perlu ya? Gimana? Bisa saja Ibu. Ya, di Perlu share Ibu. ya. Nanti saya share di grup ya. Enggak Ibu. Gimana nak? Di share ya. Iya Hmm, Ibu. oke. Nah, ya, oke. Nah, itu nanti saya share ini. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Misalkan ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Bu Davi di grup gitu ya. Nah, ini karena sudah mau maghrib, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, nak. Silakan sebelum saya akhiri. Atau masih bingung ya? Memang memang panjang dan agak jelimet ya, nak ya. Tapi saya rasa kalian pasti bisa kok. Heeh. Memang harus di apa namanya pelan-pelan belajarnya ya. Oke, nanti ya ini saya share dulu. Nanti seperti biasa ya, kalian baca dulu. Nanti kalau ada yang nggak bisa, nanti bisa didiskusikan, gitu ya. Oke, Baik Ibu. Baik ya, Bu. oke. Terima kasih atas, oke, terima kasih atas waktunya ya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf sekali ya, Bu Davi.